Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SEMEAKCA. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Zara Hairani. Saya Dara Artemisya Pramesti. Saya Dinar Alivia Putri. Di sini kami akan membahas chapter 3, yaitu Accounting Informasi System. Yang pertama, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Di sini kita mempelajari terminologi dasar, debit dan kredit, persamaan akuntansi, financial statement, dan struktur kepemilikan. Siklus akuntansi, di sini kita membahas tentang identifikasi pencatatan sampai dengan reversing entries. Lalu di financial statement for merchandise, kita membahas tentang income statement sampai closing entries. Yang pertama ada terminologi dasar. Yang pertama ada event, transaction, account, akun real, akun nominal, ledger, journal, posting, trial balance, adjusting entries, financial statement, closing entries. Sistem informasi akuntansi sendiri ini adalah untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua ada debit dan kredit. Jika entry debit lebih besar dan entry kredit, akun akan memiliki saldo yang terletak pada posisi debit. Jika entry kredit lebih besar dari entry debit, akun akan memiliki saldo di posisi kredit sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan dan kiri. Lalu di sini ada ringkasan debit dan kredit. Jadi statement of financial position ini terdiri dari aset, liability, dan equity. Income statement terdiri dari revenue dan expense. Di sini dijelaskan kalau aset bertambah dia ada di debit, kalau aset berkurang dia ada di kredit. Liability kalau dia berkurang ada di debit, kalau dia bertambah ada di kredit. Equity kalau dia berkurang ada di debit, kalau dia bertambah ada di kredit. Revenue kalau berkurang ada di debit dan kalau bertambah ada di kredit. Expense kalau bertambah ada di debit dan berkurang ada di kredit. Next, ini ada menjelaskan aturan entry ganda. Istilah debit dan kredit masing-masing berarti kiri dan kanan. Istilah-istilah ini tidak berarti bertambah atau berkurang, melainkan menggambarkan di mana suatu perusahaan membuat entry dalam proses pencatatan. Artinya, ketika sebuah perusahaan memasukkan jumlah di sisi kiri akun, itu mendebit akun. Ketika membuat entry di sisi kanan, itu mengkredit akun. Ketika membandingkan total dari kedua sisi, suatu akun menunjukkan saldo debit jika total jumlah debit melebihi kredit. Suatu akun menunjukkan saldo kredit jika jumlah kredit melebihi debit. Nah, berikut ini adalah persamaan akuntansi yang menyatakan kalau aset sama dengan liabilities tambah equity. Lalu di sini ada persamaan akuntansi, ilustrasi sistem double entry. Yang pertama ada pemilik menanamkan modalnya sebesar 40.000. Ini membuat aset bertambah 40.000 dan equity bertambah juga 40.000. Lalu yang kedua membayar 600 tunai untuk upah sekretaris. Maka asetnya berkurang 600, equity-nya berkurang 600 sebagai expense. Lalu yang ketiga ada pembelian peralatan kantor dengan harga 5.200, memberikan nota janji bayar 10% di bursa. Asetnya bertambah 5.200 dan liabilities-nya bertambah 5.200. Lalu yang keempat ada menerima kas sebesar 4.000 untuk jasa yang diberikan. Di sini aset bertambah 4.000 dan equity bertambah 4.000 sebagai revenue. Lalu next yang kelima melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 7.000. Di sini aset berkurang 7.000 dan liabilities juga berkurang 7.000. Yang keenam mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 5.000. Di sini liabilities bertambah 5.000 dan equity berkurang juga 5.000. Lalu yang ketujuh, mengkonversi sebuah kewajiban jangka sebesar 80.000 menjadi saham biasa. Liabilities berkurang 80.000 dan equity bertambah 80.000. Lalu yang kedelapan, ada bayar tunai sebesar 16.000 untuk sebuah mobil jasa pengiriman. Di sini tertulis asetnya berkurang 16.000 dan bertambah 16.000. Karena di sini sudah dibayar tunai untuk pengirimannya. Lalu yang keempat ada laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Di sini bisa langsung dimasukkan statement of financial position yang terdiri dari aset dan liabilities. Lalu income statement ada revenue yang dikurangi dengan expense nanti dihasilkan oleh net income atau net loss. Lalu kita juga bisa mencari retained earnings dengan memasukkan RE awal, lalu kita menambahkan net income, mengurangi dividen, lalu kita dapat nanti RE akhir.
Nah, berikut ini laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Di sini ada dua, proprietorship dan partnership, dan corporation. Next, berikut ini kita mengidentifikasi dan mencatat transaksi. Suatu item harus diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi definisi elemen. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Ketiga, memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur secara andal. Transaksi yang dicatat dapat berupa pertukaran antara dua entitas di mana masing-masing menerima dan mengorbankan nilai seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa. Atau transaksi dapat berupa transfer dalam satu arah saja. Singkatnya, sebuah perusahaan mencatat transaksi sebanyak mungkin yang mempengaruhi posisi keuangannya. Siklus akuntansi bisa kalian lihat di tabel sebelah kiri. Yang pertama, itu ada penjurnalan. Di sini ada tabel contoh general journal, membuat jurnal buku besar berisi sebuah akun aset, kewajiban dan ekuitas. Oleh karena itu, untuk memiliki catatan lengkap dari setiap transaksi atau peristiwa lain di suatu tempat, perusahaan menggunakan jurnal atau disebut buku entry asli. Dalam bentuknya yang paling sederhana, jurnal umum secara kronologis mencantumkan transaksi dan peristiwa lainnya yang dinyatakan dalam debit dan kredit ke akun. Jurnal khusus meringkas transaksi yang memiliki karakteristik umum, misalnya penerimaan kas, penjualan, pembelian, pembayaran tunai. Akibatnya menggunakannya mengurangi waktu pembukuan. Nah, di sini contohnya di 1 September tahun 2015, para pemegang saham menginvestasikan 15.000 uang tunai di perusahaan dengan imbalan saham biasa, membeli peralatan komputer seharga 7.000 tunai. Jurnalnya menunjukkan dua entry ini ada di halaman pertama jurnal umum. Di sini kita bisa lihat September tanggal 1, cash di debit, share capital ordinary di kredit sebesar 15.000. Lalu equipment di kredit, cash di kredit sebesar 7.000 untuk membayarkan equipment-nya. Next, yang kedua ada posting. Prosedur mentransfer entry jurnal ke akun buku besar disebut posting. Posting melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dalam buku besar, masukkan di kolom yang sesuai dari akun di debit tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditampilkan dalam jurnal. Yang kedua, pada kolom referensi jurnal, tulis nomor rekening yang dibukukan jumlah debit. Yang ketiga, dalam buku besar, masukkan di kolom yang sesuai dari akun yang dikreditkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit yang ditampilkan dalam jurnal. Lalu yang keempat, ada pada kolom referensi jurnal, tulis nomor rekening yang dibukukan jumlah kreditnya. Tabel di sebelah kanan merupakan contoh dari posting. Lalu yang ketiga ada trial balance. Neraca saldo mencantumkan akun dan saldonya pada waktu tertentu, biasanya disiapkan pada akhir periode akuntansi. Trial balance ini mencantumkan akun dalam urutan kemunculannya di buku besar, dengan saldo debit tercantum di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Jumlah dari dua kolom harus sama. Tata cara penyusunan neraca saldo terdiri dari pertama mencantumkan judul akun dan saldonya, kedua menjumlahkan kolom debit dan kredit, ketiga membuktikan persamaan dua kolom. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa perusahaan mencatat semua transaksi atau buku besar itu benar. Yang di sebelah kiri merupakan trial balance dari perusahaan pioner. Next, saya akan menyerahkan kepada Dinar Alifia Putri. Yang keempat ada penyesuaian. Jenis entry penyesuaian ada penangguhan. 1. Membayar biaya dibayar di muka, biaya yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. 2. Pendapatan diterima di muka, kas yang diterima sebelum jasa dilakukan. Setelahnya ada aktual. Yang pertama, pendapatan yang masih harus dibayar, pendapatan untuk layanan yang dilakukan tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Kedua, biaya yang masih harus dibayar, biaya yang terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Contohnya seperti tabel yang ada di sebelah kiri. Penyesuaian untuk prepaid expense. Ini yang pertama ada supplies. Pioner membeli persediaan iklan biaya $25 pada 5 Oktober.
buatlah jurnal untuk mencatat pembelian persediaan. Pada 5 Oktober di debitnya ada advertising supplies sebesar 25.000. Di kreditnya ada cash sebesar 25.000. Terus supplies sejumlah persediaan pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa $10.000 dari pasokan iklan masih di tangan. Maka pada jurnalnya yaitu 31 Oktober, advertising supplies expense ada di debit sebesar 15.000, di kredit ada advertising supplies sebesar 15.000. Penyajian laporan. Asuransi dibayar di muka mengidentifikasi bahwa bagian dari biaya aset yang akan memberikan manfaat ekonomi masa depan. Dapat dilihat contoh statement of financial position-nya. Terdapat prepaid insurance-nya. Terus untuk yang insurance expense-nya, beban asuransi mengidentifikasi bahwa sebagian biaya aset yang berakhir pada bulan Oktober. Penyesuaian untuk prepaid expense. Description. Pioneer Advertising memperkirakan penyusutan peralatan kantor menjadi 400 per bulan. Dengan demikian, Pioneer mengakui penyusutan untuk bulan Oktober oleh jurnal penyesuaian berikut. 31 Oktober pada akun debit terdapat depreciation expense sebesar 400 dan di kredit ada accumulated depreciation 400. Penyajian laporannya dapat dilihat. Penyesuaian untuk unearned revenue. Pioneer Advertising menerima 12.000 pada 2 Oktober dari KC untuk layanan iklan diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Tampilkan ayat jurnal untuk mencatat penerimaan pada 2 Oktober, yaitu 2 Oktober di debit terdapat jurnal akun kas sebesar 12.000 dan di kredit ada unearned service revenue sebesar 12.000. Berikut di bawahnya ada penyajian laporannya. Setelah itu, penyesuaian accrued revenue. Contohnya itu, pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh 2.000 untuk jasa periklanan yang tidak tagihan kepada klien sebelum 31 Oktober. Dengan demikian, Pioneer membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Oktober, di debit terdapat akun receivable sebesar 2.000 dan di kredit terdapat service revenue sebesar 2.000. Penyesuaian untuk accrued expense. Contohnya, Pioneer menandatangani wesel bayar 3 bulan 12% sebesar 50.000 pada tanggal 1 Oktober. Siapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober untuk mencatat aktual bunga. Di jurnal terdapat interest expense di debit sebesar 500 dan interest payable di kredit sebesar 500. Penyesuaian untuk accrued expense. Contohnya, karyawan menerima gaji sebesar 10.000 untuk seminggu kerja 5 hari atau 2.000 per hari. Siapkan jurnal penyesuaian pada 31 Oktober, yaitu terdapat salary expense di debit sebesar 6.000, di kredit terdapat salary payable sebesar 6.000. Contoh berikutnya, pada tanggal 23 November, Pioneer akan membayar gaji sebesar 40.000. Siapkan entry untuk catatan pembiayaan gaji pada 23 November. 23 November di debit terdapat salaries payable sebesar 6.000 dan salaries expense sebesar 34.000. Di kredit terdapat cash sebesar 40.000. Penyesuaian untuk accrued expense, pengakuan pendapatan dan beban yang tepat menentukan
pencatatan piutang tak tertagih sebagai beban periode di mana perusahaan mencatat pendapatan untuk layanan yang dilakukan, bukan periode di mana perusahaan menghapus akun atau catatan. Penilaian yang tepat dari saldo piutang juga mensyaratkan pengakun piutang tak tertagih. Pengakuan dan penilaian yang tepat memerlukan menyesuaikan entry. Penyesuaian entry. Tanpa penyesuaian ini, aset akan dilebih-lebihkan dan biaya akan dikecilkan. Penyisihan piutang ragu-ragu adalah akun kontra aset dan ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, mirip dengan akumulasi penyusutan peralatan. Sebuah perusahaan akan menghitung piutang tak tertagih dengan menyesuaikan penyisihan piutang. Diragukan menjadi tertentu persentase piutang usaha dan wesel tagih pada akhir periode. Neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo ini disebut neraca saldo yang disesuaikan. Tujuan dari neraca saldo yang disesuaikan adalah untuk membuktikan kesetaraan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku sebesar setelah semua penyesuaian. Karena akun-akun tersebut berisi semua data yang diperlukan untuk laporan keuangan, maka neraca saldo yang disesuaikan adalah dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan. Persiapan pembuatan laporan keuangan. Neraca saldo ini disebut neraca saldo yang disesuaikan. Tujuan dari neraca saldo adalah untuk membuktikan kesetaraan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Contohnya, di sini ada financial statement dipersiapkan langsung dari adjust trial balance, yaitu income statement, return earning statement, statement of financial position. Persiapan pembuatan laporan keuangan. Yaziki menyiapkan laporan laba rugi dari akun pendapatan dan beban. Selanjutnya, ia memperoleh laporan laba ditahan dari akun laba ditahan dan dividen dan laba bersih atau rugi bersih yang ditujukan dalam laporan laba rugi. Yaziki kemudian menyiapkan laporan posisi keuangan dari akun aset dan kewajiban, modal saham, akun biasa, dan saldo laba ditahan, akhir seperti yang dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Jurnal penutup. Proses penutupan mengurangi saldo akan nominal sementara menjadi nol untuk mempersiapkan akun untuk transaksi periode berikutnya. Dalam proses penutupan, Yaziki Advertising mentransfer semua saldo akun pendapatan dan beban item laporan laba rugi ke akun clearing atau suspense yang disebut ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi cocok dengan pendapatan dan beban. Yaziki menggunakan rekening clearing ini hanya pada akhir setiap periode pembukuan. Akun tersebut mewakili laba bersih atau rugi bersih periode berjalan, kemudian mentransfer jumlah ini, laba bersih atau rugi bersih, ke akun ekuitas. Untuk korporasi, akun ekuitas adalah laba ditahan untuk kepemilikan perseorangan dan persekutuan. Ini adalah akun modal. Perusahaan memposting semua entry penutup tersebut ke akun buku besar yang sesuai. Jurnal penutup. Posting entry penutupan sebagai bagian dari proses penutupannya di total saldo dan menggarisbawahi ganda akun sementara, pendapatan, pengeluaran, dan dividen seperti yang ditujukan pada T-account di sebelah kanan. Itu tidak menutup akun permanen aset, kewajiban, dan ekuitas. Sebagai gantinya, Yaziki menggambarkan satu garis bahwa di bawah entry periode berjalan untuk akun permanen. Saldo akun kemudian dimasukkan di bawah garis bawah tunggal dan dibawa ke periode berikutnya. Setelah proses penutupan, setiap akun laporan laba rugi dan akun dividen memiliki nol saldo dan siap digunakan pada periode akuntansi berikutnya.
Neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesetaraan saldo untuk akun permanen yang dibawa perusahaan ke periode akuntansi berikutnya. Karena semua akun sementara akan memiliki saldo nol. Neraca saldo setelah penutupan hanya akan berisi pernyataan permanen posisi keuangan akun. Neraca saldo setelah penutupan memberi bukti bahwa perusahaan telah membuat jurnal dengan benar dan diposting entry penutup. Hal ini juga menunjukkan bahwa persamaan akuntansi seimbang pada akhir periode akuntansi. Namun, seperti neraca saldo lainnya, itu tidak membuktikan bahwa Yazuki telah mencatat semua transaksi atau bahwa buku besar itu benar. Misalnya, neraca saldo yang setelah penutupan akan seimbang jika transaksi tidak di jurnal dan diposting atau jika transaksi di jurnal dan diposting 2 kali. Membalikan entry. Setelah menyiapkan laporan keuangan dan menutup buku, sebuah perusahaan dapat membalikan beberapa jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi periode berikutnya. Ayat jurnal pembalik adalah kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Penggunaan ayat jurnal pembalik adalah prosedur pembukuan opsional. Itu bukan langkah yang diperlukan dalam siklus akuntansi. Selanjutnya ada income statement, financial statement for a merchandising company. Laporan laba rugi mengklarifikasikan jumlah ke dalam kategori seperti laba kotor atas penjualan, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Meskipun informasi laba per saham diperlukan untuk ditampilkan di muka laporan laba rugi untuk perusahaan. Berikut di sebelah kiri adalah contoh income statement. Selanjutnya, Ran. Yang kedua ada statement of retaining earning. Sebuah perusahaan dapat mempertahankan laba bersih yang diperoleh dalam bisnis, atau mungkin mendistribusikannya kepada pemegang saham dengan pembayaran dividen. Ciner menambahkan laba bersih yang diperoleh selama satu tahun tersebut ke saldo laba ditahan pada 1 Januari, sehingga meningkatkan saldo laba ditahan. Pengurangan dividen sebesar 2.000 menghasilkan saldo laba ditahan akhir sebesar 26.400 pada tanggal 31 Desember. Berikut di sebelah kiri adalah contoh statement of retaining earning. Selanjutnya, statement of financial position. Laporan posisi keuangan Ciner di bagian properti, pabrik, dan peralatan. Ciner mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dari biaya perolehan peralatan. Selisihnya merupakan nilai buku atau nilai tercatat. Dari peralatan tersebut, piutang bunga, persediaan, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka memasukkan sebagai aset lancar. Ciner menganggap aset ini lancar karena akan diubah menjadi uang tunai atau digunakan oleh perusahaan bisnis dalam waktu yang relatif singkat. Ciner mengurangi jumlah penyisian piutang diragukan dari total piutang. Wesel dan piutang bunga karena diperkiraan bahwa hanya 54.800 dari 57.800 akan dikumpulkan. Lanjut. Statement of financial position. Laporan posisi keuangan menunjukkan utang pajak properti sebagai kewajiban lancar karena merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Laporan posisi keuangan juga menunjukkan kewajiban jangka pendek seperti utang usaha. Lanjut. Closing entries. Berikut adalah contoh closing entries. Lanjut, Ran. Yang kelima ada appendix 3A case basis accounting versus accrual basis accounting. Sebagian besar perusahaan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Yang pertama mengakui pendapatan ketika diterima dan beban pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Berdasarkan konsep kas yang ketat, perusahaan mencatat pendapatan hanya ketika mereka menerima uang tunai, dan pencatatan mengeluarkan hanya ketika mereka mencairkan uang tunai. Berikutnya, konversi dari basis kas ke basis akrual. Kelemahan dari basis kas itu, yang pertama perekonomian saat ini yang jauh lebih dihiasi oleh kredit dibandingkan dengan uang tunai. Yang kedua, basis akrual, bukan basis kas mengakui semua fenomena aspek kredit. Yang ketiga, investor kreditur, dan pembuatan keputusan lainnya mencari informasi tepat waktu tentang arus kas masa depan.
Selanjutnya menggunakan entry terbalik. Ringkasan membalikan entry. Yang pertama, semua metode akrual harus dibalik. Yang kedua, semua penangguhan untuk perusahaan yang didebit atau dikreditkan transaksi tunai untuk beban atau akun pendapatan harus dibalik. Yang terakhir, jurnal penyesuaian untuk penyusutan dan kredit macet tidak dihapus. Berikut ada ilustrasinya. Terus selanjutnya menggunakan lembar kerja. Worksheet menyediakan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Terus mengurutkan data ke dalam kolom yang sesuai yang memfasilitasi penyusunan laporan. Selanjutnya, ini contohnya menggunakan lembar kerja. Berikut question dan problem. Yang pertama ada Q1 12. Pertanyaannya adalah apa itu IOSCO? IOSCO. IOSCO ialah Organisasi Internasional Komisi Sekuritas. IOSCO adalah asosiasi organisasi yang mengatur sekuritas dunia dan pasar berjangka. Anggota umumnya merupakan pengatur keuangan utama untuk suatu negara tertentu. IOSCO tidak menetapkan standar akuntansi. Sebaliknya, organisasi ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Lalu yang kedua ada Q1 20. Apa sumber tekanan yang mengubah dan mempengaruhi pengembangan IFRS? Yaitu sumber tekanan yang mengubah dan mempengaruhi pengembangan IFRS adalah kelompok pengguna. Kelompok pengguna terdiri dari mereka yang paling tertarik atau terpengaruh oleh aturan akuntansi. Berbagai peserta dalam lingkungan pelaporan keuangan mungkin ingin peristiwa ekonomi tertentu dicatat dan dilaporkan dengan cara tertentu. Dan mereka berjuang keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tahu bahwa cara paling efektif untuk mempengaruhinya adalah dengan berpartisipasi dalam perumusan aturan-aturan ini atau mencoba mempengaruhi atau membujuk para perumusnya. Next ada Q225. Pertanyaannya adalah perusahaan Mongil membayar 135.000 untuk sebuah mesin. Akun akumulasi penyusutan memiliki saldo 46.500 pada saat ini. Perusahaan dapat menjual mesin harga ini seharga 150.000. Presiden perusahaan percaya bahwa perusahaan memiliki hak atas keuntungan ini. Apa yang dimaksud dengan presiden dengan pernyataan ini? Apakah kamu setuju? Jawabannya adalah ya, saya setuju. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan jika menjual mesin pada saat ini, dan itu akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Mongil Company telah membeli mesin tersebut seharga 135.000 dan akumulasi penyusutan pada mesin tersebut adalah 46.500. Sesuai ini, nilai sekarang dari mesin adalah biaya pembelian dikurangi akumulasi penyusutan pada mesin, yaitu 135.000 dikurang 46.500 sebesar 88.500. Next. C110 akan dibacakan oleh Dinar Olivia. C110, konsekuensi ekonomi. Beberapa tahun yang lalu, kemudian Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mendesak Uni Eropa rekan-rekan untuk menekan IASB untuk mengubah aturan akuntansi untuk memberikan bank dan perusahaan asuransi beberapa bantuan dari aturan akuntansi nilai wajar di tengah gejolak pasar. Mr. Sarkozy mencari perubahan aturan akuntansi mark-to-market yang telah disalahkan untuk memperburuk krisis. Instruksi. Jelaskan bagaimana intervensi pemerintah dapat mempengaruhi modal pasar secara negatif. Sisi negatif intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Yang pertama, kegagalan pemerintah. Itu terjadi karena intervensi tidak menciptakan hasil yang lebih baik. Pasar menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Pemerintah mungkin juga lebih mempertimbangkan efek jangka pendek daripada jangka panjang. Misalnya, hambatan perdagangan melindungi industri dalam negeri, tapi itu juga mendisinsentif produsen untuk lebih berinovasi dan lebih efisien. Begitu juga dalam kasus subsidi produksi. Yang kedua, peningkatan biaya. Misalnya, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi
standar keamanan dan kesehatan produk. Mereka juga menanggung biaya untuk mengolah lebih lanjut limbah produksi. Yang ketiga, lebih sedikit pilihan. Dalam kasus ekstrim adalah ekonomi komando. Pemerintah memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana mendistribusikannya. Yang keempat, diskriminatif. Intervensi mungkin menguntungkan bagi beberapa pihak, tapi merugikan bagi pihak lainnya. Ambil contoh kebijakan persaingan. Pemerintah mungkin lebih memihak perusahaan milik negara daripada perusahaan swasta. Begitu juga dalam kasus bailout. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk menyelamatkan bank-bank besar alih-alih semua bank. C2, 4. Karakteristik kualitatif. Informasi akuntansi memberikan informasi yang berguna tentang transaksi dan peristiwa bisnis. Mereka yang menyediakan dan menggunakan laporan keuangan harus sering memilih dan mengevaluasi alternatif akuntansi. Kerangka konseptual memeriksa karakteristik informasi akuntansi yang membuatnya berguna untuk pengambilan keputusan. Hal ini juga menunjukkan bahwa berbagai keterbatasan yang melekat pada proses pengukuran dan pelaporan mungkin memerlukan trade-off atau pengorbanan di antara karakteristik informasi yang berguna. Instruksi. A. Jelaskan secara singkat karakteristik informasi akuntansi yang berguna berikut ini. 1. Relevansi. 2. Representasi yang setia. 3. Dapat dimengerti. 4. Komparabilitas atau konsistensi. 5. Netralitas. B. Untuk masing-masing pasangan karakteristik informasi berikut, berikan contoh situasi di mana salah satu karakteristik dapat dikorbankan dengan imbalan keuntungan yang lain. 1. Relevansi dan representasi yang setia. 2. Relevansi dan konsistensi. Yang ketiga, keterbandingan dan konsistensi. Yang keempat, relevansi dan pemahaman. C. Kriteria apa yang harus digunakan untuk mengevaluasi trade-off antara karakteristik informasi? Yang A, relevansi. Yang pertama ada relevansi. Relevansi mengacu pada seberapa membantu informasi akuntansi tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan. Kualitas informasi akuntansi menjadi relevan jika memenuhi unsur yang pertama, nilai prediksi. Jika dapat digunakan sebagai masukan bagi proses yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil masa depan. Yang kedua, nilai konfirmatori. Jika itu memberikan umpan balik, menegaskan atau perubahan tentang evaluasi sebelumnya. Informasi akuntansi akan menjadi relevan jika dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa masa depan. Hal ini penting dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Sebagai contoh, perusahaan yang mengalami penjualan besar dalam kuartal pertama dan menyajikan laporan kepada kreditur, laporan yang relevan membantu pengambilan keputusan para kreditur untuk memperbesar nilai kredit bagi perusahaan. Yang kedua, representasi yang setia. Laporan keuangan merupakan fenomena ekonomi yang dalam kata-kata dan angka. Untuk menjadi berguna, informasi keuangan tidak hanya harus mewakili fenomena yang relevan, tetapi juga setia harus mewakili fenomena yang memiliki tujuan untuk mewakili. Untuk menjadi representasi sempurna setia, penggambaran itu akan memiliki 3 karakteristik. Ini akan lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Tentu saja kesempurnaan jarang, jika pernah dicapai. Tujuan Dewan adalah untuk memaksimalkan kualitas mereka sejauh mungkin. Representasi wajar tidak berarti akurat dalam segala hal. Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam deskripsi fenomena dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan dengan tidak ada kesalahan dalam proses.
Dalam konteks ini, bebas dari kesalahan tidak berarti sempurna akurat dalam segala hal. Sebagai contoh, estimasi harga tidak teramati atau nilai tidak dapat ditemukan untuk menjadi akurat atau tidak akurat. Namun, representasi dari estimasi yang bisa wajar jika jumlah dijelaskan dengan jelas dan akurat sebagai perkiraan. Sifat dan keterbatasan dari proses memperkirakan dijelaskan, dan tidak ada kesalahan telah dibuat dalam memilih dan menerapkan proses yang sesuai untuk mengembangkan estimasi. A. 3 dapat dimengerti. Dapat dipahami adalah sejauh mana informasi yang ada dapat dipahami. Saat ini, laporan tahunan perusahaan biasanya berisi lebih dari 100 halaman. Dengan kualitas informasi menyeluruh, informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna harus ada dalam laporan keuangan tersebut. Bagi perusahaan yang berkinerja buruk adalah hal biasa menggunakan banyak istilah dan kalimat yang sulit dimengerti dalam laporan tahunannya, sebagai upaya untuk menyamarkan kinerja yang buruk. Selanjutnya, 4. Komparabilitas atau konsistensi. Konsistensi metode selama periode waktu tertentu adalah kualitas berharga yang dapat membuat angka akuntansi lebih berguna. Penggunaan prinsip akuntansi yang konsisten dari satu periode akuntansi ke periode lainnya meningkatkan kegunaan laporan keuangan bagi pengguna dengan memfasilitasikan analisis dan pemahaman data akuntansi komparatif. Kurangnya konsistensi menghasilkan kurangnya perbandingan. Kualitas konsistensi dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Misalnya, pengguna prosedur akuntansi yang sama oleh satu kantor akuntansi atau entitas akuntansi dari periode ke periode. Penggunaan konsep dan prosedur pengukuran yang serupa untuk item terkait dalam pernyataan perusahaan untuk satu perusahaan, periode, dan penggunaan prosedur yang sama oleh perusahaan yang berbeda. Jika terjadi perubahan dalam praktik atau prosedur akuntansi, pengungkapan perubahan dan efeknya memungkinkan beberapa perbandingan. Meskipun pengguna jarang dapat membuat penyesuaian yang membuat data dapat dibandingkan sepenuhnya, konsistensi dalam penggunaan prosedur akuntansi selama satu periode menjadi keharusan bagi pengguna. Jika tidak, maka akan kesulitan dalam membuat prediksi. Jika prosedur pengukuran yang berbeda diadopsi, sulit untuk memprediksi tren kekuatan laba atau posisi keuangan perusahaan. Yang kelima ada netralitas. Netralitas juga dikenal sebagai kualitas kebebasan dari bias atau objektivitas. Netralitas berarti bahwa dalam merumuskan atau menerapkan standar, perhatian utama haruslah relevansi dan keadaan dan keandalan informasi yang dihasilkan, bukan pengaruh aturan baru tersebut terhadap kepentingan atau penggunaan tertentu. Pilihan netral antara alternatif akuntansi bebas dari informasi terhadap hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Netralitas tidak berhenti tanpa tujuan, juga tidak berarti bahwa akuntansi harus tanpa pengaruh pada perilaku manusia. Informasi akuntansi tidak dapat mempengaruhi perilaku. Jika sebaliknya, informasi tersebut akan menjadi tidak berharga, menurut definisi, tidak relevan dan usaha untuk memproduksi akan sia-sia. Agar netral, informasi akuntansi harus melaporkan aktivitas ekonomi seakurat mungkin, tanpa mewarnai dikomunikasikannya, untuk tujuan mempengaruhi perilaku ke arah tertentu agar kualitas informasi jadi netral. Diperlukan standar untuk memperlakukan semua orang dengan sama dengan segala hal. Meski demikian, secara umum standar yang berlaku berbeda perlu dicermati dengan cermat untuk memastikan bahwa kriteria netralitas tidak dilanggar. Lalu selanjutnya ada yang B. Yang pertama, perakiraan hasil operasi masa depan dan proyeksi arus kas masa depan mungkin sangat relevan bagi beberapa pengambilan keputusan, namun mereka tidak akan bebas dari kesalahan seperti informasi biaya historis tentang transaksi masa lalu. Yang kedua, usulan metode akuntansi baru mungkin lebih relevan bagi banyak pengambilan keputusan daripada metode yang sudah ada. Namun jika diadopsi, mereka akan merusak konsistensi dan membuat perbandingan tren hasil perusahaan dari waktu ke waktu menjadi sulit atau tidak mungkin. Yang ketiga, saat ini terdapat banyak keragaman di antara metode dan prosedur akuntansi yang dapat diterima. Untuk memfasilitasi komparabilitas antar perusahaan, penggunaan hanya satu metode akuntansi yang diterima untuk jenis transaksi tertentu mungkin diperlukan.
Namun konsistensi akan terganggu bagi perusahaan-perusahaan yang berubah ke metode baru yang diperlukan. Yang keempat, kadang-kadang informasi yang relevan sangat kompleks. Pertimbangan diperlukan dalam menentukan trade-off optimal antara relevansi dan pemahaman. Informasi tentang dampak perubahan harga umum dan khusus mungkin sangat relevan, tetapi tidak dapat dipahami oleh semua pengguna. Untuk jawaban yang C, meskipun trade-off menghasilkan pengorbanan beberapa kualitas informasi yang diinginkan, hasil keseluruhan harus berupa informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.